Yohanes 4 ayat 1-7, mari kita membaca bergantian. Dimulai dari saya dulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya. Cukup sampai 7 ya. Mari kita merenungkan ke-7 ayat di dalam bagian ini. Saudara-saudara, ada 3 hal yang saya ingin mengajak saudara merenungkannya. Yang pertama itu tentang baptisan. Ya. Di sini kalau saudara melihat baptisan, itu pasal 4 ayat kedua. Ya, itu dituliskan di situ, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan di pasal 3 ya yang sudah kita khotbahkan minggu yang lalu, ya saudara-saudara lihat pasal 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Loh, bagaimana ini? Sepertinya kontradiksi ini. Saudara-saudara, sepertinya bikin kita bingung. Yesus membaptis apa enggak? Gitu kan? Di sini ditulis 3 ayat 22, Yesus membaptis. Lalu di pasal 4 dijelasin sama Rasul Yohanes, Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-murid. Yang mana yang benar, saudara? Nah, ini dia, ya. Maksudnya begini, saudara-saudara. Ini ayat yang cukup membingungkan kita, ya. Kalau kita tidak ngerti, wah, kenapa ini kok berkontradiksi seperti ini, saudara? Di ayat 33 Yesus dibilang membaptis. Di ayat 4 ayat 2 dibilang Yesus sendiri tidak membaptis. Jadi maksudnya apa, saudara? Jadi begini, meskipun di pasal 3 ayat 22 itu ya dicatat Yesus membaptis, tetapi di pasal 4 ayat 22 dijelaskan oleh Rasul Yohanes bahwa sebetulnya Yesus tidak membaptis. Jadi bagaimana kita mengerti? Jadi singkatnya begini, saudara. Kristus itu membaptis, tetapi bukan dengan tangannya sendiri. Gitu. Tetapi melalui tanganmu murid-muridnya. Dia yang membaptis. Tetapi melalui tangan murid-muridnya. Kenapa, saudara? Yang pertama kita harus mengerti prinsipnya. Bahwa apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Kristus itu, saudara, mendapat otoritas dari Kristus, ya, atas perintah Kristus sendiri, yaitu membaptis, ya, maka itu dianggap dikerjakan oleh Kristus sendiri. Otoritasnya dari dia. Perintahnya dari dia. Sama, saudara, seperti hamba-hambanya semua menyampaikan firman dengan setia. Dari siapa? Dari otoritas. Saudara harus mendengar itu suara dari Tuhan. Melalui hamba-hambanya. Sama, sekarang juga begitu. Murid-muridnya diperintahkan oleh Tuhan untuk membaptis. Di dalam kuasa dia, otoritas dia. Itu sama seperti dikerjakan oleh Kristus sendiri. Jadi baptisan ini, saudara, jelas perintah Yesus Kristus. Ya, Kristus memberikan otoritas kepada para murid dan mereka itu mengerjakan pembaptisan oleh air, saudara. Ya, di dalam otoritas Yesus sendiri. Maka itu seolah-olah dikerjakan oleh Yesus sendiri. Ya, jadi tidak ada kontradiksi di kedua ayat itu sebetulnya. Ya, yang kedua, saudara, Yesus memang tidak membaptis dengan air, tetapi ia membaptis dengan Roh. Tuhan memang bijaksana sekali, saudara, di dalam hal ini. Coba saudara pikirkan ya, jikalau ya Tuhan Yesus membaptiskan sebagian orang dengan air, lalu kan dia naik ke surga, saudara. Ya, setelah itu. Lalu bagaimana, saudara, dengan orang-orang sebagian yang sudah pernah dibaptis oleh tangan Yesus sendiri? Seolah-olah, wah, saudara, ini aku menjadi sekelompok orang yang eksklusif.
sekelompok orang yang betul-betul mendapat berkat yang besar. Tidak, saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak mau ada orang-orang yang merasa diistimewakan seperti ini. Itu bijaksana Tuhan yang besar, saudara. Jadi kita belajar bahwa baptisan yang sah itu tidak perlu dilakukan langsung oleh Yesus, tetapi oleh hamba-hambanya. Seolah-olah itu dilakukan oleh Yesus sendiri, saudara. Karena Dia yang memberikan kita Roh Kudus berdiam di hati kita. Ketika kita dibaptiskan oleh air itu. Hamba-hambanya, saudara, semua diberikan otoritas oleh Kristus untuk membaptiskan. Jadi kita tidak perlu, saudara, di dalam hal ini membeda-bedakan siapa yang baptiskan saya. Seolah-olah kalau dibaptiskan oleh hamba Tuhan yang ini lebih sah. Ya, wah, daripada yang itu, ya, dan sebaliknya. Ini sering tidak sadar, saudara, mempengaruhi pikiran kita. Kalau saya dibaptiskan oleh pendeta terkenal itu, ya, waduh, saya mendapat berkat lebih besar. Ini tidak benar, saudara. Ya, itu bagiannya. Murid-muridnya sama semua membaptis. Sama. Itu seolah-olah seperti dibaptis oleh Kristus sendiri. Kita harus mengerti, saudara, prinsip daripada baptisan itu Tuhan mengajar di dalam amanat agung. Ya, di dalam amanat agungnya. Bahwa baptisan itu harus dilakukan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu yang paling penting. Firman Tuhan berkata Yesus sendiri tidak membaptis, tetapi murid-muridnya. Kita semua sudah mengerti, saudara-saudara. Di dalam hal ini kita belajar juga bahwa baptisan itu adalah sakramen yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Itu penting sekali, saudara. Meskipun bukan yang utama. Ya, yang utama itu tetap pengabaran Injil. Lalu pembaptisan. Jadi ada pertobatan dulu, lalu ada pembaptisan. Bukan tidak penting, saudara, ditaruh nomor 2 itu. Itu penting sekali, sakramen itu. Karena itu ditetapkan oleh Tuhan kita sendiri. Di dalam amanat agung Tuhan kita, apa, saudara, isinya? Pergilah dulu. Jadikan semua bangsa itu muridku. Jadi ada penginjilan, ada pertobatan dulu. Barulah setelah itu, baptislah mereka. Itu perintah Tuhan. Lah, itu perintah. Jadi bukan hanya pergilah mengabar Injil, tetapi baptislah mereka yang sudah diinjili di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, berarti kita mengerti bahwa baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Berarti gereja dari zaman ke zaman itu harus melakukan baptisan. Itu perintah Tuhan, saudara. Harus dijalankan. Berarti baptisan itu bukan pilihan, saudara. Oh, saya mau dibaptis lah. Saya nggak mau lah. Bukan pilihan, saudara. Itu keharusan. Itu kewajiban setiap orang Kristen yang sudah percaya Yesus, yang sudah berkomitmen mau ikut Yesus, yang sudah sungguh-sungguh bertobat, harus dibaptiskan. Kita harus bicara apa adanya, saudara. Itu perintah Tuhan kita. Di dalam amanat agung Dia. Jadi kita mau taat perintah Tuhan. Kalau Kristus sungguh-sungguh adalah juru selamat kita, maka kita dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi seringkali kita mendengar, saudara, ayat di dalam kitab suci berkata, oh, kan perampok di pinggir Yesus juga nggak pernah dibaptis, Pak. Tapi selamat. Benar memang, saudara. Betul memang. Tetapi kita tidak boleh memakai ayat itu sebagai alasan, saudara, untuk tidak mau dibaptiskan. Beda keadaannya, saudara. Kita tidak disalibkan seperti dia. Ya kan? Kita bisa turun, saudara-saudara. Kita bisa bebas berjalan. Ikut katekisasi, ikut pembaptisan. Perampok itu tidak bisa. Saudara, dia ada di atas kayu salib dan dia harus mati seketika itu juga. Saudara, memang baptisan air itu tidak menyelamatkan. Kita harus dibereskan konsep pikiran kita, saudara. Ya, baptisan air itu tidak menyelamatkan. Tetapi itu keharusan. Tidak menyelamatkan, saudara. Tetapi baptisan itu harus dikerjakan.
Memang itu bukan bukti bahwa seseorang itu pasti diselamatkan setelah dibaptiskan. Atau pasti tidak diselamatkan kalau tidak dibaptiskan. Bukan itu, saudara, permasalahan. Tapi harus, karena itu perintah Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa kamu itu sungguh-sungguh bertobat dan mau masuk ke dalam perkumpulan orang kudus. Di hadapan jemaatnya. Di hadapan orang lain. Saya berani menyatakan iman saya itu. Jadi saudara, baptisan air tidak menyelamatkan saudara. Kenapa? Karena air itu tidak bisa membersihkan dosa. Itu hanya satu elemen yang dipakai oleh Tuhan. Yang kelihatan, air itu. Yang membersihkan dosa itu darah Kristus. Saudara, air tidak punya kuasa apapun untuk menyucikan dosa kita. Tidak. Hanya darah Kristus itu berkuasa membersihkan dosa kita. Itu sebabnya saudara, jangan kita berpikir kalau sudah dibaptis pasti selamat. Tidak. Tidak tentu saudara. Kalau tidak dibaptis juga tidak selamat. Tidak. Dua-duanya tidak benar. Hanya darah Yesus Kristus yang membersihkan kita dari dosa. Kita diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Menebus dosa-dosa kita. Tetapi baptisan itu perintah Yesus Kristus. Orang-orang Kristen yang adalah sungguh-sungguh bertobat, dia sungguh-sungguh sudah terima Yesus, sungguh-sungguh mau hidup baru, harus dibaptiskan. Itu kewajiban, saudara. Karena itu perintah. Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah, itu yang pertama saudara, karena Injil itu. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Itu. Dan banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lain. Saudara, saya tidak sebutkan satu persatu. Tetapi itulah, sudah bertobat, baptis. Saudara, itu tandanya saya mau komitmen. Saya mau ikut Yesus. Saya tidak malu disebut orang Kristen. Biar disaksikan oleh orang lain. Bahwa betul-betul air ini menjadi lambang. Bahwa saya sudah menjadi ciptaan baru. Sungguh-sungguh saudara komitmen. Jadi ketika kita dibaptiskan oleh air. Berarti kita berani mengakui di hadapan umum. Bahwa saya sudah bertobat. Saya sudah terima Yesus. Saya bukan lagi yang dulu. Saya sudah dibangkitkan sebagai manusia yang baru. Saya sudah mati bersama dengan Kristus. Dibangkitkan untuk hidup yang baru di dalam komitmen kepada Kristus yang bisa disaksikan oleh orang lain. Itu sebab ini melahirkan dua pertanyaan kepada kita semua. Simple, sederhana perintah Tuhan itu. Kamu bertobat, baptis. Itu perintahnya. Itu sebabnya bagi yang belum dibaptis, maukah saudara taat firman Tuhan ini? Untuk saudara boleh dibaptiskan. Ini dari Tuhan, bukan dari saya. Saudara, tetapi saya mengatakan firman Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang belum dibaptiskan di antara saudara. Tetapi barang siapa yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Tuhan, aku ingin dibaptiskan. Aku ingin mengakui imanku di hadapan orang lain. Biar mereka melihat aku sudah mati bersamamu dan dibangkitkan di dalam hidup yang baru. Taat perintah Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Baptis, menyatakan komitmen hidup baru. Yang kedua, pertanyaannya begini. Bagi yang sudah dibaptis, saudara. Kembali pertanyaannya. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamatmu yang sudah mengalirkan darahnya itu di atas Kalvari untuk mengampuni dosa-dosamu dan memberikan kamu hidup yang baru itu. Yakinkah engkau? Harus ada perubahan hidup dari orang yang sudah bertobat. Harus ada buah yang menyatakan hidup baru. Karena dia sudah dibaptiskan dengan Roh Kudus itu oleh Yesus sendiri. Itu sebabnya dia menjadi ciptaan yang baru. Buah roh itu terus mengalir, saudara. Itu proses yang panjang memang, saudara. Tetapi ada perubahan yang bisa disaksikan oleh orang lain.
saudara-saudara, itu adalah menyatakan dia sungguh-sungguh orang kepunyaan Tuhan. Sungguh-sungguh gandum, domba-domba milik Tuhan sendiri. Itu pertanyaan yang kedua. Sudahkah saudara sungguh-sungguh percaya dan bertobat dan mengalami hidup baru itu? Mari kita belajar saudara-saudari dalam poin yang pertama ini. Taat perintah Tuhan. Ikut perintah Dia. Senantiasa mengintrospeksi diri. Saya sudah dibaptis. Adakah tanda buah roh di dalam hidup saya? Saya belum dibaptis. Tuhan tolong saya. Saya mau dibaptiskan. Saya mau taat perintah Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Yang kedua, yang saya ingin mengajak kita untuk belajar di dalam bagian ini adalah kemanusiaan Yesus. Di mana kita melihat saudara kemanusiaan Yesus itu di ayat ke-6. Ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Jadi kita membaca inti dari kalimat itu saudara. Yesus sangat letih. Capek sekali. Dituliskan dengan poin yang inti saudara. Pukul 12 siang. Itu matahari pas terik-teriknya. Capek. Itu perjalanan sudah jauh. Sengaja Tuhan mau lewat Samaria. Untuk satu jiwa ini saudara. Perempuan ini. Yang namanya tidak dicatat. Tapi jiwanya begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan rela jalan begitu jauh. Saudara, sampai dia letih. Sangat letih. Dan dia duduk di situ. Itu sebabnya saudara di dalam kalimat yang sederhana ini. Yesus sangat letih. Kita diajar saudara untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah manusia sejati. Dia bisa capek. Dia bisa letih. Sama seperti kita. Kita tidak boleh meragukan kemanusiaan Yesus yang sejati ini, saudara. Ini penting sekali. Yesus adalah manusia sejati. Kitab suci sudah memberitahu kita. Dia bisa sangat letih. Dia Allah yang menjadi manusia, saudara. Sehingga dia sekarang dicatat bisa merasa letih. Nah di sini kita belajar apa saudara? Bahwa Tuhan itu memiliki tubuh. Dan tubuh itu persis seperti tubuh kita. Saudara. Mirip, persis. Saudara, bukan mirip. Persis seperti tubuh kita. Firman Tuhan itu mengatakan, saudara, firman itu menjadi daging. Kita sudah merenungkannya di awal. Firman telah menjadi daging. Artinya, saudara, Yesus rela menjadi manusia. Dia tidak harus menjadi manusia. Tetapi dia rela mengambil tubuh manusia. Saudara. Mengambil natur yang kedua. Yang tidak ada pada dirinya waktu itu. Dia mau, dia rela mengambil natur manusia itu. Dan dia harus melakukan itu, saudara. Dia mau mengambil natur daging dengan semua kelemahannya, keterbatasannya, saudara. Sehingga ia menjadi serupa dengan kita di dalam segala hal kecuali dosa. Yesus tidak pernah berdosa, saudara. Tetapi dia betul-betul sama dengan kita di dalam segala hal. Itu yang harus kita yakini. Tidak boleh kita meragukan, saudara. Bahwa dia kan Tuhan. Gak mungkin dong begitu. Tidak, saudara. Itu sudah betul-betul dia sangat letih. Dia adalah betul-betul memiliki tubuh manusia sama dengan kita. Dia harus bertumbuh dari bayi sampai remaja, saudara. Sampai pemuda. Sama seperti kita. Dia bisa lapar, bisa haus, bisa merasa sakit, saudara. Dan dia juga butuh tidur. Kenapa Yesus harus menjadi manusia, saudara? Kenapa dia harus mengambil natur manusia itu? Dia harus menjadi daging. Dia harus menjadi manusia yang sejati. Kenapa, saudara? Satu jawaban. Supaya dia bisa mati. Kalau dia tidak mengambil natur manusia, dia tidak bisa mati. Bagaimana Allah itu bisa mati, saudara? Tidak bisa. Dia harus mengambil natur manusia itu.
supaya dia bisa mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Yesus menjadi manusia supaya bisa melepaskan kita dari semua kuasa daripada kematian dan dosa itu. Jadi kita yang percaya dia itu tidak usah takut saudara kematian yang kedua itu. Kematian ke neraka yang kekal terpisah dari Tuhan. Tidak, dia sudah mengganti untuk kita. Kita tidak perlu takut kematian yang memisahkan kita dari Tuhan. Jiwa kita sudah milik Tuhan, tubuh kita milik Tuhan. Tubuh dan jiwa kita sudah di dalam tangan Kristus. Siapa yang takut saudara-saudara akan kematian kekal itu? Tidak. Kita yang percaya karena dia sudah mati menggantikan kita. Saudara, kita tidak takut lagi kuasa kematian dan setan itu. Dia harus menjadi manusia saudara yang punya darah dan daging. Supaya dia bisa melepaskan kita dari kutukan dosa itu. Yang mencengkram kita. Yesus menjadi manusia supaya dia bisa mengganti, saudara, ingat itu. Mengganti tempat yang seharusnya kita lalui. Seharusnya kita mati, dibuang oleh Tuhan. Karena dosa kita, saudara. Kita yang dicampakkan ke dalam neraka. Tetapi dia yang mengganti kita di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu hukuman neraka yang dia harus tanggung, saudara. Demi menggantikan saudara dan saya. Kematian Yesus. Dia bisa mati, saudara, karena dia punya tubuh. Dia harus menjadi manusia itu. Sehingga dia yang dihukum, saudara, karena dosa kita. Oh, sungguh mulia cinta Yesus. Saudara kepada kita. Ini semua ia sangat letih. Itu membawa kita kepada satu pengertian. Dia itu manusia yang sejati. Dan dia sudah mati menggantikan kita. Kebenaran ini, saudara, harusnya menjadi penghiburan yang besar sekali. Bagi semua orang percaya. Itu sebabnya saudara, kita tidak boleh meragukan kemanusiaan Yesus yang sejati. Dan sekaligus saudara, kita juga tidak boleh meragukan keilahian Yesus yang sejati. Itu sama bahayanya saudara. Yesus adalah manusia sejati dan dia adalah Allah yang sejati. Dua-duanya harus kita pegang. Kita yakini dui natur daripada Yesus Kristus, Tuhan kita itu. Yesus memang menjadi manusia, saudara. Tetapi dia tetap adalah Allah yang maha kuasa. Personal and yet majesty. Saudara-saudara, luar biasa. Yesus menjadi manusia tetapi dia tetap Allah. Dia tidak pernah menyingkirkan, membuang keilahiannya ketika dia mengambil natur manusia itu. Tidak. Saudara-saudara. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak menyingkirkan keilahiannya. Dia tetap adalah Allah yang maha kuasa itu. Allah yang maha besar. Pencipta langit dan bumi. Hanya keilahiannya itu, saudara, dia sembunyikan untuk sementara waktu. Kelemahannya yang kita lihat di situ, dia sangat letih. Tetapi harus kita pahami, saudara, bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh punya dua natur. Natur manusia dan natur ilahi. Bersatu di dalam satu pribadi. Yesus Kristus. Kadang-kadang kitab suci, saudara, lebih menonjolkan natur ilahinya. Kalau kita lihat. Ya, Yesus bisa menghentikan ombak. Yesus bisa mengampuni dosa. Itu hanya Allah yang berkuasa. Siapa kamu? Tapi Yesus berkuasa. Itu menonjolkan sifat keilahiannya, saudara. Tetapi kadang kitab suci menonjolkan natur manusianya. Seperti yang kita baca di dalam bagian ini. Dia sangat capek. Dia bisa rasa lapar, saudara. Tetapi ini tidak menyingkirkan pengertian kita bahwa natur ilahi dan natur manusia bersatu di dalam satu pribadi Kristus Yesus. Ini iman kita. Ini keyakinan kita, saudara, selama-lamanya. Yesus harus punya dua natur. Sehingga dia bisa menjadi satu-satunya juru selamat bagi kita. Punya dua natur ini, saudara. Yesus bisa mati mengampuni dosa kita. Dan dia mendamaikan kita dengan Allah. Jikalau Yesus, saudara, adalah Allah saja. Tetapi bukan manusia. Bagaimana, saudara? Dia tidak mungkin mati, kan? Kalau kita yakini satu saja, saudara. Yesus adalah Allah saja. Dia bukan manusia. Berarti dia tidak mungkin mati menebus kita.
Maka kita semua tidak mempunyai pengharapan, saudara, akan penebusan itu. Tetapi sebaliknya, kalau Yesus adalah manusia, tapi saya meragukan bahwa dia itu Allah gitu loh. Maka dia tidak mungkin menjadi juru selamat yang menyelamatkan kita. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sehingga dua natur ini, saudara, Allah dan manusia, berada di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Itu harus kita pegang. Iman kita, saudara. Karena Yesus adalah manusia sejati, maka dia bisa mati mengganti kita. Dia bisa menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Karena Yesus adalah juga Allah, maka dia mengalahkan kuasa setan, kuasa kematian, dan kuasa dosa yang membelenggu kita. Puji Tuhan, saudara. Dua natur di dalam satu pribadi. Ini iman orang Kristen. Apa manfaatnya bagi kita, saudara? Kalau Yesus itu yang adalah Allah, dia mau turun ke dalam dunia menjadi manusia. Apa sih manfaatnya buat saya? Faedahnya apa? Saudara, kita tahu Yesus itu kan punya natur manusia. Ya, ketika dia turun ke dalam dunia, saudara, dia pakai natur itu. Dia memberikan tahu kepada si Thomas itu yang meragukan, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bangkit lagi. Dia sudah mati. Mana? Coba tunjukkan kepada saya bekas lubang di tangannya itu. Bekas lubang di lambungnya itu. Saya pengen cucukkan jari saya ke dia. Baru saya bisa percaya. Saudara, beberapa hari kemudian Yesus menunjukkan dirinya. Pakai tubuh itu. Tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh seperti manusia yang sudah dimuliakan itu. Dia muncul di hadapan Thomas lagi. Dia bilang apa? Silakan Thomas, taruh jarimu. Berarti tubuhnya kemuliaan itu masih ada lubangnya, saudara. Dan itu dia bawa sampai ke surga. Di surga kita melihat tangan Tuhan kita ada lubangnya. Itu untuk cintanya kepada kita, saudara. Kepada saudara dan saya. Kalau setiap kali saya terenyuh, saudara. Hati saya itu setiap kali merenung ini. Kenapa Tuhan engkau rela lambungmu berlubang, tanganmu berlubang untuk saya. Yang begini berdosa. Engkau yang mati mengganti saya. Engkau memakai tubuh yang sama. Naik ke surga. Engkau memakai tubuh yang sama. Ketika naik memberkati para murid itu. Saudara. Dia membawa natur manusianya itu yang sejati. Membawa kembali ke surga. Itu sebabnya saudara, kitab suci memberitahu kita bahwa kita punya imam besar. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Yang apa, saudara? Yang bisa merasakan kelemahan kita. Karena dia pernah menjadi daging. Karena dia pernah mengambil tubuh manusia. Sama seperti kita. Itu sebabnya dia bukan hanya duduk memerintah, saudara. Tidak. Tapi dia pernah turun. Dia pernah rasakan kelemahan kita. Tangannya pernah berlubang untuk dosa kita. Saudara-saudara. Karena dia pernah menjadi manusia. Dan membiarkan dirinya sendiri, dia merelakan, dia menderita sama seperti kita. Itu sebab dia bisa merasa. Dia bisa berempati terhadap segala kesusahan kita. Ketika kita nangis, saudara. Waktu tubuh kita sakit. Yesus bisa rasain. Ketika saudara kita ketakutan. Kita gentar, saudara, menghadapi hari depan. Yesus sudah merasa. Waktu dia di Getsemani, aku sangat takut. Saudara-saudara. Saat doa dan pujian kita itu lemah seperti tawar hati, saudara-saudara. Dia tahu, dia mengerti kondisi kita. Dia tahu karena dia pernah mengalami, saudara, menjadi seperti kita, menjadi manusia. Tidak ada manusia lain bisa merasakan kelemahan kita selain Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita dihiburkan oleh satu kebenaran ini. Bahwa kemanusiaan Yesus, itulah dia bisa turut merasakan semua kondisi manusia. Miskinkah, sakitkah, menderitakah, saudara. Dia bisa berempati dengan kita. Dia bisa merasakan. Itu sebab di surga, saudara, kita memiliki seseorang yang bukan hanya juru selamat yang maha kuasa. Tetapi juga sahabat yang paling berperasaan. Yesus Kristus. Personal yet majesty. He is the great God himself. He is our Savior. Jesus Christ. Kita harus pegang teguh, saudara, kebenaran ini.
bahwa ada dua natur yang sempurna di dalam satu pribadi Yesus yang kita layani. Kita tidak boleh kebablasan, saudara, bahwa Yesus itu hanya manusia saja. Oh, bisa diajak minum kopi bareng saya. Bisa diajak sembarangan, saudara. Sehingga kita kebablasan. Tidak perlu menghormati dia. Tidak, saudara. Dia Allah yang besar. Yang harus kita hormati. Yang kita harus hargai. Dua natur ini, ilahi dan manusia. Sama-sama di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Yang kita sembah sujud. Yang kita layani. Dia yang sudah turun secara personal, pribadi, menebus dosa saya, saudara. Itu sebab saya boleh melihat kebesarannya itu. Bukan hanya melihat dia sebagai sahabat, saudara. Tapi sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Besar dan kuasanya dia. Dia rela mati menebus dosaku. Dia mampu menyelamatkan saya. Yesus adalah manusia yang sejati. Saudara-saudara, dia bisa merasakan kelemahan kita. Itu harus kita ingat baik-baik. Ketika kita menangis, kita tidak sendiri. Ketika kita mengeluh, kita tidak sendiri. Saudara, ada Yesus di pinggirmu. Saudara, dia yang terus memberimu kekuatan. Jangan tawar hati, jangan putus asa. Marilah kepadaku siapa yang berletih lesu, yang berbeban berat, datang kepadaku. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Rahasianya cuma satu, saudara. Datang kepada Yesus itu. Datang kepadaku. Beberkan semua. Percayakah engkau kepadaku yang sudah pernah merasakan semua kesedihanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu itu? Dia berkuasa menolongmu. Dia berkuasa menyelamatkan kita, saudara-saudara. Karena dia adalah manusia yang sejati. Kita boleh bicara kepada dia tentang apapun, saudara, pencobaan yang kita alami. Dia sendiri yang mengundang kita semua untuk datang kepada dia. Inilah kabar baik itu, saudara. Juru selamat kita, Yesus Kristus, adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Poin ketiga, saudara, yang kita bisa belajar daripada bagian ini adalah satu kebutuhan manusia yang terdalam, saudara, akan Yesus Kristus. Manusia butuh Injil, tetapi manusia tidak sadar. Manusia membutuhkan Yesus, tetapi mereka pikir tidak butuh. Nah ini, saudara, Yohanes menyadarkan kita bahwa semua orang di dalam dunia ini membutuhkan Injil. Dia menuliskan, saudara, tentang dua orang untuk mewakili itu. Saudara masih ingat kita sudah merenungkan siapa, saudara? Nikodemus sebelum ini. Dan sekarang, saudara, kita merenungkan satu lagi, perempuan Samaria. Dua orang mewakili seluruh umat manusia, saudara. Nikodemus dan perempuan Samaria. Mereka dua-duanya membutuhkan Injil. Di sini kita membaca waktu Yesus pergi mengunjungi Samaria, dia sangat letih sehingga dia duduk di pinggir sumur Yakub di Sikhar. Dia pergi mengunjungi Samaria. Jadi ada yang Yesus cari, ada yang Yesus tunggu. Yang Yesus tunggu Nikodemus cari, ketok Yesus malam-malam. Yang Yesus datangi perempuan ini, saudara, di siang hari. Jadi cara Tuhan mempertobatkan manusia itu berlainan, saudara. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria ke sumur itu. Saudara tahu perempuan ini, saudara? Dia perempuan yang immoral. Punya banyak suami. Ini kita akan merenungkan minggu depan, saudara. Dia datang sendirian di siang hari yang begitu panas. Dia datang ke sumur untuk cari air. Tetapi di situ dia bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus bicara dengan dia, saudara. Dan Yesus memberi dia air hidup. Itu satu hadiah yang tidak pernah dia pikirkan. Satu hadiah yang saudara-saudara dia sendiri tidak pernah sadar, saudara, yang akan memberikan dia kepuasan terhadap kebutuhan yang paling dalam itu. Air hidup. Saudara, kita telah merenungkan tentang Nikodemus. Ya, jikalau kita memberikan kontras antara Nikodemus dengan perempuan ini, keduanya ada cukup banyak, saudara, perbedaan yang kontras. Ya. Yang satu laki-laki,
Yang satu perempuan, saudara. Semua manusia butuh Injil. Yang satu sangat berpendidikan, yang satu begitu sederhana, saudara. Injil tidak melihat lapisan sosial. Injil menyentuh seluruh umat manusia, ras, suku, bangsa, bahasa, lapisan pendidikan, sosial, saudara, tidak peduli. Yang satu politikus, yang satu tidak ada status sama sekali. Saudara, dia tidak mempedulikan strata sosial. Saudara, semua manusia membutuhkan Injil. Yang satu dicatat namanya dengan begitu detail, Nikodemus. Yang satu lagi tanpa nama. Perempuan itu, perempuan Samaria, perempuan Samaria. Saudara-saudara, yang satu datang malam-malam, yang satu di siang hari. Kontras dikasih tahu, saudara. Tetapi meskipun begitu cukup banyak perbedaan, saudara, tetapi kesamaannya satu. Mereka merasa diri baik-baik saja. Mereka tidak rasa butuh Injil, saudara. They are fine, I'm okay. Semua agama sama kok. Ya, ngapain mesti Yesus? Semua agama sama. Pokoknya yang penting ajarin kebaikan. Ya, saudara-saudara, ini. Mereka merasa baik-baik saja, tidak rasa butuh Yesus, saudara. Padahal sebetulnya jiwa mereka itu kelaparan dan kehausan. Itu sebabnya, saudara. Orang yang berbahagia itu, yang punya jiwa hati itu seperti Daud tuh. Saudara, Daud itu makanya, saudara, ya Tuhan itu tidak melihat dosanya. Meskipun dia berdosa besar, saudara, dia hukum. Tetapi tidak, saudara, Tuhan lihat hatinya itu. Dia lihat Daud itu orang yang hatinya begitu berkenan di hati Tuhan. Kenapa, saudara? Ada satu tulisan di Mazmur begitu indah. Ya Tuhan, hatiku begitu lapar dan haus. Jiwaku seperti tanah yang tandus. Daud, saudara, ngomong begitu loh. Bayangkan. Apalagi kita, saudara. Orang yang membutuhkan Tuhan itu bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus pun harus punya hati yang lapar dan haus itu seperti tanah yang tandus. Seperti kata Daud itu. Itu orang yang sangat disayang Tuhan, saudara. Orang seperti itu, Tuhan saya butuh Engkau. Gitu loh. Hatinya itu betul-betul lapar, saudara, senantiasa. Bukan merasa baik-baik saja. Saudara. Tetapi Nikodemus dan perempuan Samaria sama-sama dua-duanya merasa they are fine. I'm okay. No problem with me. Ya, aku baik-baik saja. Jadi Nikodemus merasa hidupnya itu baik-baik karena apa, saudara? Karena dia punya agamanya. Yahudi itu. Saudara, saya punya pegangan. Ya toh. Dia orang Farisi, saudara-saudara. Sanhedrin itu. Dia intelektualnya tinggi sekali, saudara. Itu pegangan dia. Jadi saya rasa ya saya baik-baik saja. No problem. Perempuan itu juga sama, saudara. Saya baik-baik saja. Kenapa, saudara? Saya punya tradisi nenek moyang. Waduh, saudara. Nenek moyang saya orang Samaria. Punya tradisi kuat. Itu sebab, saudara-saudara. Mereka rasa mereka tidak butuh sesuatu. Padahal Tuhan melihat mereka itu tidak baik, saudara. Mana yang kita mau lihat, saudara? Dia melihat dirinya baik, padahal Tuhan tidak melihat dirinya baik. Nah, itu sebabnya, saudara, kita itu melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan melihat. Bagaimana, saudara, Tuhan melihat kita. Jadi mereka tidak sadar bahwa hidup tanpa Tuhan itu artinya mati, saudara. Tuhan adalah hidup itu. Yesus adalah hidup. Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup itu sendiri, saudara. Tapi orang itu gak sadar, saudara. Jadi hidup mereka tanpa Tuhan itu artinya mereka mati. Rohaninya mati. Mereka tidak sadar, saudara. Itu sebab kita tidak mudah ya saudara menyadarkan orang lain itu bahwa mereka itu butuh Yesus. Itu tidak gampang, saudara. Kita kalau nginjili orang, saudara, ya kadang-kadang pribadi kita ya menginjili orang. Udahlah. Ya saya rasa sama lah semua agama gitu. Ya sama. Kamu punya Yesus, ya saya juga punya yang lain kan gitu. Pendiri agama saya. Itulah zaman postmodern, saudara. Tidak ada kebenaran yang objektif. Kamu punya kebenarannya sendiri, saya juga punya. Nah itu cilaka, saudara. Tapi firman Tuhan itu ngajarin kita apa? Kebenaran mutlak itu hanya ada di dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada hidup, saudara. Orang tidak punya Yesus itu mati meskipun dia hidup.
Orang tidak punya Yesus itu tidak benar, saudara. Meskipun mereka kelihatannya baik. Tapi hidupnya tidak benar, saudara. Karena dia tidak punya kebenaran itu di dalam hidup dia. Tapi mereka tidak sadar, saudara. Karena yang mereka lihat itu sama-sama adalah yang kelihatan. Pendidikan tinggi, saudara. Orang Farisi, ya tradisi, saudara-saudara. Semua sama seperti kita. Oh ya sudah. Ngapain lagi saya perlu Yesus? Keluarga baik-baik saja, uang ada, saudara, kesehatan ada, agama saya punya, perbuatan ya cukup baik lumayan, saudara. Tapi tidak sadar rohani kita itu mati tanpa Yesus itu. Ini yang disadarkan, saudara. Ini kondisi yang digambarkan oleh Nikodemus dan perempuan Samaria itu. Mereka sama-sama diikat oleh hal materi. Hal yang kelihatan, saudara. Mereka hanya hidup untuk hal yang kelihatan. Justru firman Tuhan mengingatkan kita jangan bersandar kepada apa yang kelihatan. Karena itu semua sementara. Tetapi sandarlah kepada yang tidak kelihatan. Itu kekal adanya, saudara. Bukan artinya kita tidak pedulikan materi. Tuhan juga ajar kita, saudara. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu materi, saudara. Bukan artinya kita mengabaikan tubuh, bukan. Tetapi kalau orang, saudara, yang memperhatikan jiwanya, tidak mungkin mengabaikan tubuhnya. Ya, itu prinsip dari Agustinus, bukan dari saya, saudara. Tetapi orang yang terus-menerus, saudara, mementingkan tubuhnya, pasti menelantarkan jiwanya. Itu. Tapi kalau sebaliknya, saudara, dia pentingkan jiwanya, dia pasti perhatikan tubuhnya juga. Nah, kalau saudara-saudara ngaca terus, saudara, setiap hari ya. Nah, itu bahaya, saudara. Ngaca itu di menit aja nggak usah terlalu lama. Ya, saudara, kalau terus pentingkan tubuh, ya, saudara, bahaya. Jiwanya terlantar, kata Agustinus loh. Ya, saudara. Jadi, jangan terlalu pentingkan yang kelihatan. Firman Tuhan itu bilang, pentingkan yang tidak kelihatan. Ya, maka kamu akan juga memelihara apa yang kelihatan dengan benar. Saudara-saudara. Mereka sama-sama buta rohaninya, mati rohaninya. Tuhan mengunjungi, Tuhan ada di depan mereka, tapi mereka tidak tahu, saudara. Itu kecelakaan. Orang yang rohani sadar, Tuhan hadir di ruangan ini. Tuhan berbicara kepada saya. Dia pasti sadar itu, saudara. Tapi kalau orang rohaninya mati, tidak sadar. Saudara, tidak sadar. Seperti sama ini, perempuan Samaria ini. Waktu awal-awal, Nikodemus juga begitu waktu awal, saudara. Dia tidak tahu yang bicara dengan dia itu Tuhan. Saudara, Tuhan sudah ada. Tapi dia tidak sadar. Sama, saudara. Firman Tuhan yang saudara dengar itu suara Tuhan. Waktu Yesus berkata tentang lahir kembali, saudara. Langsung si Nikodemus itu pikirnya apa, saudara? Karena diikat oleh materialisme itu. Langsung dia pikirnya kan masuk kembali ke rahim ibu, bagaimana mungkin saya masuk lagi ke perut ibu saya? Bagaimana mungkin saya masuk lagi ke rahim ibu dan dilahirkan lagi? Jadi pikirannya itu langsung materi. Yesus bicara yang rohani, saudara, dilahirkan kembali, dia bicara yang materi. Waktu Yesus bicara soal air hidup kepada perempuan itu, lalu perempuan Samaria itu pikir apa? Oh, air yang di sumur itu. Nah, ini sama dengan orang-orang yang pikir, oh, air itu menyelamatkan. Kalau kamu sudah dibaptis, kamu pasti selamat. No. Air hidup itu beda dengan air yang di sumur itu, saudara. Air hidup itu Kristus sendiri. Tapi perempuan itu, saudara, karena terikat dengan materialisme, pikiran yang materialistik. Pokoknya saya pingin apapun yang kelihatan, saudara. Jadi begitu Yesus bicara air hidup, dia pikir air yang di sumur. Oh ya Tuhan, bagaimana saya boleh timba air itu? Padahal Yesus menggunakan air di situ untuk kiasan, saudara. Untuk menggambarkan sesuatu keadaan rohani. Sesuatu yang akan memuaskan dia, air hidup itu. Bukan hanya air yang bisa memuaskan kehausannya yang sementara itu, bukan, saudara. Itu air di sumur itu. Tapi air hidup itu bisa memuaskan jiwa dia, kekal selama-lamanya. Tapi dia tidak sadar, saudara. Perempuan itu malah pikir, aduh, jaraknya begitu jauh untuk timba air ini. Enak juga ya kalau Yesus bisa beri air. Saya tidak perlu lagi datang ke sumur ini timba-timba jauh-jauh. Gitu. Pikirannya jadi ke hal yang material.
Inilah reaksi yang dicantumkan di dalam kitab suci. Reaksi yang wajar dari orang berdosa. Ketika ditawarkan Injil, saudara. Saya sudah sukses kok di dalam dunia. Saya sudah baik-baik aja. Ya, usaha lancar, keluarga baik-baik. Ngapain Yesus? Gitu. It's the same thing. Karena matanya diikat oleh material, saudara, yang kelihatan itu. Mereka tidak tahu air hidup. Mereka tidak tahu lahir kembali itu. Mereka tidak bisa melihat, merasa, menyadari kebutuhan jiwanya yang begitu terdalam itu, saudara. Bisakah kita membayangkan sebetulnya, saudara, betapa hausnya perempuan Samaria itu? Yang walaupun dia mungkin sudah minum air itu, saudara, sampai kekenyangan perutnya. Dia tetap haus, saudara. Jiwanya itu haus. Itu yang harus kita lihat, saudara. Betapa kosong hidupnya. Gitu. Nah, kita akan memberikan detailnya, saudara, minggu depan. Ya, tentang perempuan. Kita tidak masuk ke situ, saudara. Kosong jiwanya itu. Hatinya kosong, saudara. Nikodemus dan perempuan Samaria itu betul-betul sama-sama membutuhkan Tuhan. Nah, saudara, kalimat Agustinus itu kembali saya kutip, saudara. Mewakili kondisi orang ini. Tuhan itu telah mencipta kita untuk dirinya. Coba kita kembali pikiran kita itu kepada Tuhan. Tuhan telah mencipta kita untuk dirinya. Dan jiwa kita akan terus-menerus gelisah. Sampai kita menemukan peristirahatan di dalam Dia. Waduh, jenius ya Agustinus. Kalimat begitu pendek, saudara. Tapi dia kembalikan, yang cipta kamu itu siapa? Kalau yang cipta kamu Tuhan, kamu mau nyari siapa di dunia ini? Kalau kamu cari harta, kamu gak akan bisa istirahat jiwanya. Kamu terus gelisah. Tapi kalau kamu cari Tuhan, kamu bisa istirahat jiwanya. Itu bedanya, saudara. Dan berkat Tuhan diberikan kepadamu. Di dalam istirahatmu di dalam Tuhan, berkat Tuhan mengalir kepadamu. Itu orang-orang rohani, saudara-saudara. Jadi Agustinus itu pikir begini, saudara. Sementara kita hidup di bumi ini, kita tidak bisa memiliki istirahat kecuali di pangkuan Tuhan. Ya. Tidak ada apapun selain Tuhan yang bisa memuaskan jiwa kita. Itu artinya, saudara. Tidak ada apapun yang bisa memuaskan jiwa kita. Kita bisa memiliki semua di dalam dunia ini, saudara. Tetapi hati kita tetap kosong. Bagi Agustinus, saudara, ketika dia muda itu dia bilang begini. Kegelisahan itu, saudara. Keresahan di dalam hati itu. Itu orang pintar sekali, saudara, Agustinus itu. Dia memang gelisah, saudara, hatinya itu. Waktu dia muda itu. Dia memang resah, saudara. Tetapi dia kemudian memakai keresahan itu untuk mencari Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dia tidak mencari dunia. Dia tidak mencari setan. Dia tidak mencari perempuan, saudara. Dia tidak mencari apapun. Dia mencari Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Tetapi di dalam zaman ini, saudara, ketika orang gelisah, apa yang kita cari, saudara? HP. Wah, cilaka, saudara. Kemajuan teknologi itu telah mengakibatkan kita memperoleh sesuatu kedamaian, saudara. Di dalam kegelisahan kita yang paling dalam. Cari HP. Itu salah satu yang saya kutip, saudara. Banyak hal. Saya tidak tahu, saudara, cari kenyamanan di mana. Coba, saudara, orang Kristen yang kehilangan HP-nya. Waduh, langsung gelisahnya luar biasa, saudara. Jadi HP dan kegelisahan itu, saudara, sebetulnya kaitannya erat loh. Saya membandingkan, saudara, coba ya. HP itu ya bukan berdosa di dalam dirinya, saudara, tidak ya. Tetapi kalau kita menggunakan salah itu bahaya, saudara. Karena dia akan mengikat kita. Ya. Memberikan sesuatu kedamaian yang palsu, saudara, di dalam hal itu. Coba saudara bandingkan HP dengan firman Tuhan. Ya, saudara bisa baca firman Tuhan di HP juga meskipun gangguan-gangguan banyak ya, saudara, yang berdatangan. Tetapi saudara bayangkan, kalau saja saudara melihat message di dalam firman Tuhan itu seperti saudara melihat HP itu. Bayangkan kemajuan rohani yang akan bisa dicapai, saudara. Berapa jam saudara melihat HP sehari?
Dan berapa jam saudara merenungkan firman Tuhan itu? Apa yang memberikan saudara istirahat? Saudara, HP kah? Atau kitab suci? Firman Tuhan, saudara. Peristirahatan hanya bisa didapat di dalam Tuhan itu sendiri. Di dalam firman Dia, saudara. Bagus kalau saudara sekarang lihat HP, saya pengen kontrol dia. Ya, kasih saya yang bagus-bagus tentang ayat, ya, tentang apa, saudara-saudara. Ada porsinya dibagi, ya. Bukan tidak boleh, saudara-saudara, ya, tetapi porsinya dibagi, ya. Teknologi itu baik kalau digunakan, saudara. Semua sarana itu tidak boleh mendistraksi kita dari tujuan hidup kita yang utama. Sarana itu baik kalau dikembalikan kepada tujuan aslinya. Hidup kita menuju kepada Kristus itu. Semua sarana yang diberikan Tuhan, handphone kah, TV kah, teknologi macam apapun, saudara, bawa kepada tujuannya yang jelas. Sehingga kita tidak didistraksi, ya, oleh teknologi, menjadi terikat di situ. Dan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada tujuan, yang menuju kepada Kristus Yesus. Hati-hati di dalam hal ini, saudara. Kegelisahan itu ada untuk mendorong kita mencari Tuhan. Bukan mencari yang lain, saudara. Mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Jikalau kita membaca kitab Mazmur, saudara, ketika kita itu gelisah, Tuhan, berilah saya kedamaian di dalam jiwa saya. Tuhan beri, saudara. Ketika kita sedang putus asa, baca kitab suci, Tuhan tolong saya. Segarkan jiwa kita. Tuhan segarkan. Itu janji Dia, saudara. Tetapi kita sering cari yang lain, itu kesalahannya kita, saudara. Gitu. Meskipun kita cari firman, tapi pikiran kita sebetulnya mengandalkan yang lain, saudara. Bukan mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin kita kembali, saudara-saudara. Kegelisahan begitu tiba di hati kita, ingat istirahat hanya ada di dalam Tuhan, di dalam firman. Kita tidak boleh lari dari Tuhan. Saudara, keresahan itu hanya bisa diselesaikan oleh firman Tuhan. Dan kegelisahan itu harus kita pakai menjadi satu sarana, saudara, kita mencari kebenaran. Mencari firman Tuhan, saudara. Lebih cinta Tuhan, lebih kenal Yesus, saudara. Lebih mengasihi sesama. Saudara-saudara, itu kegelisahan yang baik jadinya. Membawa kita kembali kepada Tuhan. Lebih kenal Dia, lebih cinta Dia, saudara. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan istirahat. Kita semua membutuhkan Tuhan. Baik orang yang percaya Tuhan maupun yang belum percaya Tuhan. Semua butuh Kristus, saudara. Dan Nikodemus dan perempuan Samaria mewakili seluruh manusia yang ada di bumi ini. Mereka adalah orang-orang yang jiwanya terhilang, tidak punya arah. Tuhan berkata lewat Nabi Yesaya begini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Firman Tuhan berkata, saudara, semua manusia seperti domba yang mau ambil jalan sendiri. Mereka tidak sadar sedang tersesat. Tetapi bersyukur, saudara, firman Tuhan tidak berhenti di situ. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Waduh, luar biasa, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan menimpakan kepada Yesus segala dosa kita. Kita adalah orang-orang yang tersesat di jalan sendiri, saudara. Tetapi Yesus adalah juru selamat satu-satunya bagi umat manusia. Yang tersesat boleh dapat jalan kembali. Saudara, itu sebabnya kita harus kembali kepada Tuhan. Di dalam kitab suci, kalimat yang isinya, saudara, pertobatan. Kalimat yang isinya, saudara, adalah firman Tuhan yang suruh orang itu cari jalan Tuhan. Cari wajahku. Selalu intinya satu kalimat, saudara, di situ. Apa itu? Kembali kepada Tuhan. Baik orang percaya, baik orang tidak percaya. Sama, saudara. Return to God. Itu di dalam bahasa aslinya. Kembali kepada Tuhan. Di dalam buku Amos, saudara kalau membaca buku Amos. 5 kali Tuhan menyerukan kepada bangsa Israel, saudara. Berbalik kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan bilang apa, saudara? Kelaparan saya sudah berikan kepadamu. Kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara, itu yang pertama. Kedua, hujan sudah saya tahan. Kamu tidak berbalik kepadaku. Ketiga, usahamu sudah habis.
ladangmu semua hasil sudah dimakan belalang semua. Kamu tidak juga berbalik kepadaku. Aduh saudara. Keempat, penyakit sudah kuberikan kepadamu. Kamu masih tidak kembali kepadaku. Dan yang kelima, kota-kotamu sudah kuhancurkan seperti Sodom dan Gomora. Kamu masih tidak berbalik kepadaku. Itu umat Tuhan. Itu bukan orang tidak percaya, saudara. Israel. Dia bicara kepada Israel. Ini firman Tuhan untuk Israel yang umat Tuhan, saudara. Jadi pertobatan itu seharusnya berada di dalam seluruh hidup kita orang percaya. Kita harus terus-menerus kembali kepada Tuhan, saudara. Berbalik kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa menafsirkan kembali kepada Tuhan itu hanya orang yang belum percaya jadi percaya. Tidak. Kita yang sudah percaya harus juga terus tetap di jalan Tuhan. Dengan senantiasa mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Berbalik kepada Dia. Jalan yang benar. Satu-satunya istirahat. Di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara. Semakin pertobatan kita bertambah dalam. Semakin kesadaran kita lebih besar akan kebutuhan kita akan Kristus Yesus. Jadi semakin orang bertobat, saudara, semakin saya butuh kamu, Tuhan. Jangan tinggalkan saya. Itu pertobatan demi pertobatan akan melahirkan kebutuhan akan Kristus. Nah, semakin kita sadar, saudara, akan Kristus itu, semakin kita itu bisa mendapatkan bahwa semua kebutuhan kita ternyata sudah dipenuhi di dalam Kristus. Itu luar biasanya, saudara. Semakin aku membutuhkan kamu, Tuhan. Oh iya. Ternyata engkau penuh cinta kasih. Segala kebutuhan saya ternyata engkau sudah kasih. Engkau sudah berikan kepadaku semua yang kuperlukan, Tuhan. Tidak ada yang kau lalaikan. Saudara-saudara, semakin kita mau dekat kepada Tuhan, semakin kita, saudara, menemukan hati kita terus berkata seperti pemazmur. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat bertahan, ya Tuhan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aduh, luar biasa, saudara. Hati seperti ini. Hati tidak layak yang sungguh-sungguh benar, saudara. Tuhan mencintai kita. Saya ingin dekat engkau, Tuhan. Tetapi saya banyak kelemahannya, saya banyak dosa. Tetapi saya tahu, Tuhan, di dalam-Mu ada pengampunan itu. Saudara, engkau tidak mengingat kesalahanku, ya Tuhan. Ingatlah bahwa kami hanya debu saja. Itu selalu, saudara. Keadaan yang kembali kepada Tuhan. Menyadari kesalahan dan dosa kita. Saudara, jikalau jiwa kita itu seperti ini, saudara, kita tidak suka tunjuk orang itu. Saudara ngerti tidak? Tapi 3 jari ini nunjuk ke kita itu lebih besar, saudara. Itu. Orang yang rohaninya selalu kembali kepada Tuhan itu selalu menunjuk dirinya. Bukan menunjuk orang. Jadi kalau orang jatuh, saya kurang berdoa untuk dia. Tuhan. Cinta kasihnya Tuhan terus mengalir, saudara. Saya tergerak sekali ketika membaca tulisan Martin Luther. Saudara, Martin Luther. Saudara kalau baca di dalam tulisan dia, 95 tesisnya itu kalimat-kalimat ya. Yang menyatakan tentang kebenaran. Hanya di dalam iman, saudara. Bukan di dalam yang lain-lain gitu ya. Di dalam surat pengampunan dosa itu tidak ada, saudara-saudara. Kebenaran hanya melalui iman kepada Kristus. Lalu dia di kalimat pembukaannya itu nomor 1, saudara, pembukaannya. Saya bacakan untuk saudara. Itu kalimat, saudara, 95 tesis itu yang menghidupkan reformasi. Saudara, bayangkan kalau tidak ada Martin Luther yang dipakai Tuhan waktu itu, saudara. Jadi apa kita sekarang? Saudara, itu ditempelkan di pintu gereja Wittenberg. Kalimat pertama bunyinya seperti ini, saudara. Tuhan kita Yesus Kristus. Langsung, saudara, ditarik semua ke atas. Jangan bicara yang remeh-remeh. Christ Jesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia berkata, bertobatlah kamu. Maka yang dia maksudkan, catat saudara garis bawah, adalah supaya seluruh hidup orang percaya seharusnya adalah pertobatan. Bukan orang yang tidak percaya, saudara.
Ketika Yesus berkata bertobatlah kamu, itu berarti seluruh hidup kita orang percaya harus penuh dengan pertobatan demi pertobatan di dalam hidup kita. Itu orang Kristen yang beres. Saudara-saudara, kita tidak boleh pikir kalau pertobatan itu hanya sekali saja di awal hidup Kristen kita. Tuhan, saya sudah bertobat menerima Engkau menjadi juru selamat. Finish. Saya tidak perlu lagi bertobat. Saya sudah menjadi orang suci. Yang benar, saudara. Tidak. Memang kita sudah dibenarkan, saudara. Tapi kita juga banyak kelemahannya. Banyak kesalahannya. Makin dekat dengan Tuhan, makin diterangilah kekotoran kita, saudara. Itu luar biasa. Makin kita dekat cahaya, makin jelas kekotoran kita. Itu maksudnya Calvin itu. Saudara, jadi kita jangan berpikir pertobatan itu hanya sekali. Tidak. Itu terus-menerus berlangsung di dalam hidup kita. Selalu ingin kembali kepada Tuhan. Selalu ingin berbalik kepada Tuhan. Bertumbuh semakin mirip Kristus. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, baik suka maupun duka, Tuhan ingin kita dekat dengan Dia. Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Hidup mencintai Dia. Sehingga kita terus-menerus mempenyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Amin.